saat pagi hari ini kita datang pada Bapa. Kita menyerahkan seluruh hidup kita. Apa yang kita miliki, kehidupan kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita. Mari kita persembahkan pada Bapa. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir dalam tempat ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, ini kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam kasih Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kasih-Mu menyertai Bapa. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hadir dalam hidup kami. Engkau yang senantiasa memenuhi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan. Biarlah ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Ya penyertaan-Mu, anugerah-Mu senantiasa terus menyertai Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, Kau yang kami agungkan. Yesus, hanya Engkau Tuhan kami menyembah. Tinggikan Engkau, agungkan Engkau, muliakan Engkau. Kasih setia-Mu, anugerah-Mu besar melimpah. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami berserah sepenuhnya dalam kasih-Mu ya Bapa. Ini seluruh hidup kami Tuhan. Kami persembahkan kepadamu Bapa. Urapan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkaulah kebenaran kami Tuhan. Karena keselamatan yang telah Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan Allah telah buktikan dalam hidup kami Tuhan. Semuanya Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami hidup Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku hidup kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
Boleh saya undang untuk berdiri bersama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, oh, oh, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, oh, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Hanya kasih-Mu, hanya anugerah-Mu, hanya rahmat-Mu kami hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kasih setia-Mu, atas anugerah-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan Allah, Dia yang berkuasa, Yesus. Meninggikan nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Kalau kami hidup Tuhan, kami terus persembahkan hidup kami di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami tinggikan Engkau. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan
saudaraku yang Tuhan kasih, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau, dan kami menyerahkan ibadah pagi hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sekali lagi beri yang terbaik untuk Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Luar biasa Allah kita. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kita ada ini pun karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Mari beli salam. Kau ada ini pun karena kasih anugerah Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Dia Allah yang berkuasa, baik di bumi di surga. Semua berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, memimpin semua. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah. Haleluya. Dia Allah yang kita tinggikan, bertahta di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, memimpin semua. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Dia Allah yang berkuasa.
Dia Allah yang dahsyat. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Dan kami terus persembahkan hidup kami di dalam dan kasih-Mu. Biarlah urapan-Mu, anugerah-Mu menyertai Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah hidup kami. Kau berkati hamba-Mu dengan kasih-Mu Bapa. Hanya Engkau lah juru selamat kami. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kami menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ku sembah Kau, sembah Kau Allahku. Dan kami serahkan pada hamba-Nya yang bertugas. Walau
hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan. Sekarang kita katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Benar Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa Engkau kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Ketika kami melewati lembah, ketika kami melewati badai, ketika persoalan hidup yang terus datang menghampiri kami Tuhan. Dan satu hal yang kami percaya hari ini Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan kami Tuhan, yang sanggup memberi kekuatan buat setiap kami untuk menghadapi dan melewati setiap badai itu ya Bapa. Dan ini yang membuat kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, karena kami menyadari bahwa Engkau Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, kami umat-Mu, sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh paham dan mengerti akan setiap kebenaran-Mu. Kami siapkan setiap hati kami Bapa kepada Engkau, dan kami serahkan waktu dan kesempatan ini ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang sudah kasih dalam Tuhan, bersyukur untuk pagi hari ini. Masih suasana euforia HUT RI yang ke-77 ya. Karena saya masih melihat ada banyak RT-RT yang masih mengadakan perayaan HUT RI yang ke-77. Kalau nggak salah di dekatnya Jalan Lawu, Gang Pandan, gang apa ya? Gang Bekisar juga perayaan, di Jalan Selamat juga kemarin, RT di sini juga perayaan. Dan saya melihat juga hari-hari ini euforia itu masih terus berlanjut seperti itu. Masih ada dan terus ada. Nah saya percaya semua itu dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam rangka mengucap syukur. Karena sudah 77 tahun Indonesia sudah dimerdekakan atau mengalami kemerdekaan, yang artinya bebas dari penjajahan seperti itu. Nah saya percaya bukan perkara yang mudah untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Butuh yang namanya perjuangan, amin. Nah oleh sebab itu pagi hari ini pun saya percaya saudara dan saya butuh berjuang untuk tetap sampai pada garis akhir, amin. Jadi perlu kita sadari bahwa untuk mendapat sebuah kemenangan, ada banyak proses yang harus dilewati. Enggak gampang, enggak mudah. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberi kekuatan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Pagi hari ini saya mau berbicara, dan mari kita buka Alkitab kita dulu. Kita buka di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Bapak Ibu kalau sudah ketemu kita akan baca bersama-sama. Yang bisa baca di slide silakan baca.
mungkin yang tidak bisa karena mungkin tulisannya terlalu kecil, gak apa-apa buka Alkitab dulu. Sekali lagi Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-25 ini ada beberapa hal nasihat yang ingin ditekankan oleh penulis Ibrani. Kalau Bapak Ibu lihat di slide itu, pertama adalah apa sih yang ingin ditekankan? Apa sih nasihat yang ingin disampaikan? Nah, jadi tulisan ini dikasih oleh penulis untuk jemaat yang ada di Ibrani. Tujuannya apa? Supaya mereka tetap bertahan. Karena situasi waktu itu jemaat yang ada di Ibrani sedang mengalami bahaya penyesatan. Dan jemaat sedang ada dalam suatu tekanan yang mungkin dan sangat mungkin akan membuat iman mereka menjadi pudar, menjadi goyah. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-25 jelas sekali. Di situ dikatakan ada beberapa orang sudah mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Itu menunjukkan apa? Ada satu tekanan. Selain tekanan ada penyesat-penyesat yang mulai mengganggu iman orang Kristen yang ada di Ibrani waktu itu. Dan itu tujuan surat ini dibuat atau kitab ini dibuat oleh penulis untuk jemaat yang ada di Ibrani. Selain itu juga ada agama yang bernama Yudaisme yang mulai diterapkan pada orang-orang Kristen waktu itu. Nah, sedikit banyaknya pengaruh Yudaisme ini mempengaruhi iman orang-orang Kristen yang ada di Ibrani waktu itu. Oleh sebab itu penulis ingin menekankan bahwa mereka harus mengutamakan yang namanya Kristus. Bukan Musa, bukan Harun, bukan Bait Allah. Karena penekanan dari agama Yudaisme adalah mereka menekankan bagaimana pengajaran-pengajaran Musa itu harus dipraktekkan dalam hidup mereka. Sedangkan pada dasarnya bahwa orang-orang atau manusia nggak sanggup mempraktekkan apa yang dibuat oleh Musa. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, jadi itu alasan kenapa surat ini ditulis dan kenapa penulis sangat menekankan mereka harus mengutamakan yang namanya pribadi Yesus. Supaya pengaruh-pengaruh ajaran Yudaisme tidak mengganggu iman mereka. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-26 sampai 31, di situ penulis menekankan bahwa dan mereka harus diingatkan dan supaya mereka harus serius, enggak main-main dengan iman mereka lagi. Selain itu juga di ayat yang ke-32 dan 39, penulis berusaha menasehati jemaat yang ada di Ibrani supaya mereka tetap bertahan di dalam situasi yang sedang ada waktu itu. Dan intinya adalah di tengah situasi seperti inilah nasihat untuk terus memupuk persekutuan antara orang percaya diberikan. Dengan kata lain, persekutuan atau komunitas merupakan sarana ilahi yang efektif dalam melawan kesesatan dan
tekanan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mau sampaikan tentang komunitas yang saling membangun. Itu yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Ibrani. Mereka ada dalam satu tekanan yang hebat, pengajaran penyesatan yang cukup mengganggu iman mereka. Dan penulis menyampaikan kepada mereka, mereka harus membuat sebuah persekutuan atau komunitas. Karena komunitas ini sangat efektif untuk membantu antara satu dengan yang lain untuk saling menguatkan. Sehingga mereka tetap kuat. Dan hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar tentang komunitas yang saling membangun. Apa sih itu komunitas? Komunitas itu adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang. Di mana di dalam komunitas tersebut ada yang namanya interaksi satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita adalah salah satu komunitas. Nah, ketika kita ngomong tentang gereja, kita sedang berbicara tentang keluarga atau sebuah komunitas. Di dalam komunitas ini kita akan bisa menemukan banyak hal yang bisa memberi motivasi dalam hidup kita untuk saling menguatkan, saling mendorong, supaya kita saling bersatu untuk tetap utuh di dalam pribadi yang bernama Yesus. Kita tahu bahwa hari-hari ini kita bisa melihat tema dari HUT RI yang ke-77 tahun ini, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya percaya bahwa tema ini akan menjadi sebuah tema kalau di negara Indonesia tidak ada kesatuan untuk mencapai tema ini. Untuk mengakomodir bangsa Indonesia yang sangat begitu besar, maka haruslah dibuat yang namanya komunitas. Komunitas. Untuk mempraktekkan tema yang sudah dibuat oleh negara kita. Yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Bangsa kita berusaha bangkit. Bangsa kita berusaha pulih. Yang selama ini kurang lebih 2 tahun dilanda corona. Bahkan bangsa kita, enggak sekedar bangsa kita, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Nah, tentunya ada alasan yang sangat penting yang ingin dibuat oleh pemerintah kita. Kenapa mereka membuat tema ya pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Karena satu harapan bahwa bangsa kita menjadi bangsa yang sanggup menghadapi tantangan yang ada hari ini. Dan kita doakan bangsa kita supaya bangsa kita betul-betul mengalami pemulihan dari masalah yang ada hari-hari ini. Apalagi Indonesia ditunjuk sebagai ketua G20. Nah, tentunya harapan kita dengan ditunjuknya Indonesia menjadi ketua G20 ini, kita berharap bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang kuat. Amin. Nah, tentunya untuk mencapai semuanya itu ada sebuah komunitas yang harus dibangun. Dari berbagai elemen yang ada di Indonesia ini, di negara kita ini, elemen-elemen ini akan membuat sebuah komunitas. Menyatukan diri, berperan di bidangnya masing-masing untuk mencapai sebuah tema ini. Dan saya percaya di gereja kita pun, kita harus buat yang namanya sebuah komunitas. Amin. Karena komunitas ini akan membuat kita akan semakin menjadi kuat ketika kita menghadapi tekanan dan tekanan. Saya tahu komunitas sangat efektif sekali untuk membuat saling menguatkan. Nah, harapan saya ke depannya memang komsel perlu diaktifkan lagi. Karena dengan komsel itu tadi saya melihat ada satu hal yang sangat positif. Kekeluargaan bisa terbangun.
Mungkin yang nggak bisa bercengkrama di gereja karena lingkupnya lebih besar. Tetapi di komsel kita bisa ngobrol, kita bisa makan bareng sambil bercerita. Nah itu fungsinya komunitas. Sehingga rasa kekeluargaan itu bisa kita dapati. Sudah hampir berapa tahun ini kita nggak ada komsel. Memang rasanya kurang nyaman. Yang dulunya kita setiap Selasa pasti ingat Selasa depan komsel di mana. Dan ada rasa kangen yang luar biasa kalau di dalam diri saya seperti itu. Untuk bisa ngumpul kembali, berjumpa kembali, untuk melihat kabarnya gimana. Nah artinya gini bahwa komunitas ini harus dibangun di tempat kita. Karena kalau kita hanya melihat organisasi gereja saja, kita sulit untuk menyatukan kebersamaan, keberagaman yang berbeda ini. Tapi saya percaya melalui komunitas kita harus bangkit kembali untuk menyatukan hal yang sudah lama tidak ada. Nah jadi Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, ada kunci yang perlu kita perhatikan. Kunci untuk saling membangun dalam sebuah komunitas. Yang pertama itu adalah saling memperhatikan. Itu kuncinya. Sebuah komunitas akan berdampak positif kalau di dalamnya ada yang namanya perhatian. Tidak semua komunitas itu berdampak positif. Bahkan ada banyak komunitas yang membawa dampak negatif. Oleh sebab itu hari ini kita rindu bahwa komunitas yang kita buat itu komunitas yang saling membangun. Nah, yang perlu kita lakukan untuk membangun sebuah komunitas adalah saling memperhatikan. Di ayat yang ke-24 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Kata memperhatikan, di situ maksudnya apa sih? Kalau Bapak Ibu melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, memperhatikan itu sama dengan mengamati, memberi perhatian. Mengamati di sini maksudnya adalah di dalam sebuah kelompok seharusnya satu dengan yang lain itu saling mengamati. Misalnya kita datang ke komsel, saya melihat loh kok orang ini kok agak lesu ya, kok wajahnya kok enggak ceria. Nah itu perlu diamati. Nah kita tanya ada apa? Nah coba kalau di dalam komunitas yang besar seperti ini agak sulit. Tetapi kalau di komunitas yang lebih kecil kita bisa melihat. Dan kita bisa share. Nah tentu tujuannya adalah untuk menguatkan. Kalau ada orang yang sedang ada dalam persoalan. Dan kita juga bisa mendapatkan kekuatan kalau orang itu dapat berkat seperti itu. Kesaksian-kesaksian yang ada itu bisa menguatkan satu dengan yang lain. Nah jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan jelas sekali bahwa memperhatikan itu kunci untuk sebuah komunitas itu menjadi komunitas yang saling membangun. Jika dijelaskan dan marilah kita saling memperhatikan. Tujuan memperhatikan apa sih? Di ayat yang ke-24 jelas sekali supaya kita saling mendorong dalam apa? Dalam kasih. Itu tujuan memperhatikan. Jadi supaya mendorong dalam kasih. Kata mendorong di sini bukan mendorong supaya orang itu jatuh, tidak. Kata mendorong di sini lebih condong kepada memberi motivasi. Memberi nasihat yang membangun. Yang intinya adalah di dalam kasih. Sehingga ketika seseorang
memberi masukan, memperhatikan di dalam kasih, maka perhatian itu akan menjadi sempurna. Tidak ada imbalan. Dan tujuan memperhatikan adalah supaya setiap orang yang ada di dalam sebuah komunitas itu saling berbuat baik. Saling menguatkan, enggak hanya sekedar menguatkan tetapi saling berlomba-lomba untuk berbuat yang baik. Nah, ternyata itu tujuan dari memperhatikan. Kekuatan dari memperhatikan luar biasa. Saya percaya kalau di dalam sebuah komunitas, ketika kita saling memperhatikan, saya yakin komunitas itu akan menjadi komunitas yang sangat kuat. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan, kita membutuhkan perhatian orang lain karena ada hal-hal yang bisa luput dari perhatian kita. Nah, jadi ingat, kita membutuhkan yang namanya perhatian. Karena apa? Ada hal-hal yang ada dalam diri kita itu luput dari perhatian kita. Nah, justru dengan adanya sebuah komunitas, orang lain bisa memperhatikan kita. Orang lain bisa menunjukkan kelebihan kita. Orang lain bisa menunjukkan kekurangan kita. Dengan perhatian yang didasarkan dengan kasih, ketika orang memberitahu kita, saya percaya tidak menjadi sakit hati. Kalau dasarnya adalah kasih, amin. Jadi jelas sekali bahwa kita butuh perhatian dari orang lain. Karena kita bisa saja luput memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, milikilah kepekaan terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain agar kita mendapat kesempatan turut berkontribusi. Nah, jadi kita saling peka melihat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika orang punya wajah yang mungkin gak ceria, berarti kan dia ada sesuatu. Nah, kita harus peka dan tanya. Itu fungsinya ke komunitas. Karena biasanya di dalam sebuah komunitas itu biasanya kita udah gak sungkan-sungkanan seperti itu. Karena lingkupnya lebih kecil. Nah, jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jadi belajar peka. Itu yang dibutuhkan untuk memperhatikan. Karena perhatian itu gak akan bisa kita laksanakan. Perhatian itu gak bisa kita lakukan kalau kita gak memiliki yang namanya kepekaan. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya kepekaan satu dengan yang lain di dalam sebuah komunitas. Terus kunci yang kedua, apa sih kunci yang kedua untuk saling membangun dalam sebuah komunitas? Yang pertama tadi adalah saling memperhatikan. Yang kedua itu adalah menyukai pertemuan dalam komunitas. Nah, itu juga salah satu kunci. Selain kita memperhatikan, orang-orang yang ada di dalam komunitas itu juga harus punya kerajinan menyukai pertemuan yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Karena dengan menyukai pertemuan yang ada itu akan membuat sebuah gairah satu dengan yang lain. Rasa kangen yang begitu amat dalam itu akan membangkitkan semangat satu dengan yang lain untuk mengikuti pertemuan-pertemuan yang ada. Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, penulis Ibrani menekankan nas ini kepada jemaat yang ada di Ibrani. Penulis menyadari bahwa dengan pengaruhnya ajaran Yudaisme dan tekanan yang ada waktu itu, ada beberapa orang sudah mulai meninggalkan pertemuan-pertemuan. Artinya apa? Ketika seseorang punya masalah hidup, bukannya semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan, justru dia menjauh dari Tuhan. Seharusnya kita ketika punya beban hidup,
Kita harus mendekat kepada Tuhan, amin. Nah, di dalam sebuah komunitas, sekali lagi saya katakan bahwa komunitas yang membangun, kalau di dalamnya itu orang-orangnya menyukai pertemuan tersebut. Karena saya percaya, ada 10 orang di dalam sebuah komunitas, ada 10 masukan. Tetapi ingat, dasarnya tadi adalah kasih perhatiannya. Karena kalau kasih dasar menjadi perhatian kita, saya percaya ketika orang memberi masukan, tidak ada tujuan lain selain membangun orang tersebut. Makanya dasari dulu dengan kasih. Jadi ketika pertemuan-pertemuan ini kita lakukan, dan setiap orang yang ada di dalam menyukai pertemuan tersebut, saya percaya orang satu dengan yang lain pasti mengalami perubahan hidup, mengalami pemulihan hidup dan kekuatan dari sebuah komunitas. Nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah, maksudnya di ayat yang ke-20 ini tadi, tentang kerajaan beribadah kepada Allah. Di akhir zaman ini, orang akan semakin abai dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Bapak Ibu coba perhatikan. Tetangga, Bapak Ibu, bahkan pribadi kita coba perhatikan. Di akhir zaman ini, ada banyak orang yang sudah mulai abai dengan jam-jam ibadah, dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Nah, seharusnya ini menjadi alarm buat saudara dan saya. Bahwa zaman bukan semakin muda, tapi semakin tua. Dengan semakin tuanya zaman ini, makin banyak penyesat. Nah, kalau kita nggak suka hidup dalam sebuah komunitas, atau ikut ke dalam persekutuan gereja-gereja, mungkin Bapak Ibu bilang, aku kan ikut di YouTube ibadahnya. Pengkhotbahnya lebih hebat dari gereja Bethel. Dia mendoakan orang bisa sembuh. Oke, nggak apa-apa. Tetapi pribadi manusia itu butuh yang namanya komunitas, bukan individual. Karena Tuhan menciptakan manusia, tujuannya adalah bersama, bukan sendiri. Kita nggak bisa melarang jemaat untuk nonton atau mengikuti ibadah secara online. Tidak ada masalah. Saya katakan tidak masalah. Selagi saudara bisa menemukan channel yang betul-betul baik. Tetapi saya sarankan juga, kita nggak boleh meninggalkan komunitas. Karena komunitas itu penting. Sejelek apapun gereja saudara, pasti ada baiknya. Kita nggak boleh melihat baiknya orang lain kalau kita belum masuk ke dalam orang tersebut. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tidak ada yang bisa membatasi saudara untuk beribadah secara online. Dan saya katakan juga tidak masalah, tetapi ingat, saudara harus butuh komunitas. Karena komunitas itu bisa memberi kekuatan satu dengan yang lain. Jadi penting untuk kita bersama-sama hidup di dalam sebuah komunitas. Terus yang ketiga, langkah yang perlu kita lakukan atau kunci untuk saling membangun dalam sebuah komunitas itu adalah saling menasehati. Tetap di ayat yang ke-25 dikatakan, janganlah kita sejauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati. Itulah yang dibutuhkan oleh sebuah komunitas. Karena kalau sebuah komunitas itu dibuat tidak ada perhatian, tidak menyukai pertemuan dan tidak ada yang namanya nasihat, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang berdampak negatif. Tidak akan pernah adanya kekuatan di dalam sebuah komunitas tersebut. Dan saya percaya tidak pernah terbangun
kekuatan-kekuatan di dalamnya. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu dikasihi dalam Tuhan. Jadi saling menasehati. Itulah komunitas yang kuat. Itulah komunitas yang membangun. Nah kalau selama ini di Komsel kita belum ada hal-hal seperti ini. Nah ini yang perlu kita ubah untuk kedepannya. Saya nggak tahu di Komsel Jalan Lawu, di Jalan Wilis, Gedang Sewu, Tulungrejo. Nah kalau kita belum menemukan perhatian, nasihat. Nah itu tadi tujuannya sebuah komunitas, kita terbuka. Saling kasih masukan. Oh di tempat kita belum ada seperti ini. Laporkan. Supaya benar-benar komunitas itu kita buat betul-betul untuk memperlengkapi kita tentang kebenaran dan juga untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas pertemuan yang kita buat tapi nggak ada manfaatnya. Seharusnya komunitas ini kita buat memang tujuannya untuk menyatukan kembali, rasa kekeluargaannya itu dapat. Karena di gereja seperti ini, bisa saja Bapak Ibu nggak kenal satu dengan yang lain. Tetapi di dalam sebuah komsel nanti, kita pasti bisa mengenal. Bukan hanya sekedar mengenal, tahu rumahnya, pekerjaannya apa, dan segala macam. Makanya butuh yang namanya komunitas. Jadi Bapak Ibu, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi nasihat itu harus semakin giat kita lakukan. Karena apa? Di ayat 25 di bagian akhir itu jelas sekali, hari Tuhan semakin dekat. Kalau bukan sebuah komunitas, siapa lagi yang membuat saudara dan saya untuk tetap beriman di dalam Tuhan Yesus? Nah tujuan komunitas ini tadi adalah semakin giat menjelaskan siapa itu Yesus. Supaya benar-benar kita sampai dan menjadi pribadi yang hidup di dalam Tuhan. Kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Nah jadi keberadaan orang yang ada di komunitas itu akan memungkinkan saudara untuk saling mengasihi, menerapkan firman Tuhan yang ada. Tentu saja mereka bukanlah orang sempurna yang mudah kita terima apa adanya. Ingat, di dalam sebuah komunitas punya latar belakang yang berbeda-beda. Sulit untuk saling menerima. Hal ini juga berlaku sama kepada kita, bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna. Tetapi satu tadi, miliki dasarnya adalah kasih. Karena saya percaya perbedaan itu akan menjadi luar biasa kalau di dalamnya ada kasih. Amin. Puji Tuhan. Jadi 3 hal yang harus saudara perhatikan untuk membangun komunitas yang saling membangun. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Amin. Yang kedua, menyukai pertemuan di dalam komunitas. Yang ketiga, saling menasehati. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Dahsyat ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
pagi hari ini Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang sudah Kau berikan buat kami Bapa. Dan biarlah setiap kami yang ada pagi hari ini Bapa, untuk saling membangun di dalam komunitas yang ada saat ini Bapa. Supaya kami saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memperhatikan, saling menasehati. Sehingga benar-benar Tuhan kami menjadi pribadi yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan Kau nyatakan dalam setiap hati kami masing-masing, untuk kami tetap melihat bahwa Engkau selalu ada di depan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terberkati, sama-sama kita katakan amin. Puji